Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Jihan Azhara. Aku dari kelas 12A. Jadi di video kali ini aku mau menjelaskan atau aku mau kultum dengan tema Birrul Walidain atau berbakti kepada orang tua. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Shalawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, kerabatnya, dan kita sebagai umatnya. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, di dunia ini ada dua orang yang jasanya itu tidak akan pernah bisa kita balas sepenuh. Mereka yang sejak kita belum bisa berjalan, yang menggendong kita sejak kita belum bisa berbicara, mereka yang mengerti akan tangisan kita, dan mereka adalah kedua orang tua kita. Nah, pertanyaannya nih, sejauh mana sih kalian sudah berbakti kepada mereka? Nah teman-teman, ternyata Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan secara langsung loh kepada kita melalui surat Al-Isra ayat 23. Artinya itu kita harus menyembah hanya kepada Allah dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Nah, ini nih menariknya teman-teman. Jadi dari ayat tersebut kita bisa tahu kalau setelah kita menyembah hanya kepada Allah, kita itu diperintahkan untuk berbakti kepada orang tua kita. Artinya kewajiban terbesar kita setelah menyembah hanya kepada Allah dan takwa kepada Allah yaitu adalah berbakti kepada kedua orang tua. Dan juga dalam ayat tersebut kita dilarang untuk berbicara dengan kata kepada orang tua kita. Itu gak boleh banget. Nah, berbicara saja itu tidak boleh dan dilarang, apalagi kalau kita membentak, melawan, atau menyakiti hati mereka. Wah, itu gak boleh sih. Nah, selanjutnya ternyata Allah juga memerintahkan kita lewat surat Luqman ayat 14. Nah, dari ayat tersebut kita bisa mengambil makna bahwa seorang ibu itu telah mengandung kita selama 9 bulan, merawat kita yang capek-capek, begadang, meluangkan waktu dan tenaga mereka. Masya Allah banget sih. Sedangkan ayah juga bekerja keras mencari nafkah untuk bertanggung jawab kepada keluarganya. Padahal sering banget loh kayaknya kita kalau disuruh apa-apa tuh suka ngeluh. Itu gak boleh ya. Nah, selanjutnya ada ridhonya Allah, ternyata ridhonya orang tua juga teman-teman. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda melalui hadis riwayat Tirmidzi, ridhonya Allah bergantung pada ridhonya orang tua, dan murkanya Allah bergantung pada murkanya orang tua. Artinya apa? Jadi kalau misalnya kita mau doa kita itu terkabul, masa depan kita itu tercapai, hidup tenang, itu kita harus banget ngejaga hati kedua orang tua kita. Kenapa? Karena doa orang tua itu sangat kuat. Nah teman-teman, mulai sekarang mari kita mulai lebih berbakti lagi kepada orang tua kita dengan hal yang kecil dulu, seperti berbicara dengan lembut, tidak membantahnya, mendoakan mereka setelah selesai sholat, juga berbuat baik dan berprestasi agar membanggakan mereka. Ada pertanyaan, kalau orang tuanya yang salah gimana? Ternyata dalam Islam kita itu tetap diajarkan untuk selalu berbakti kepada mereka selama tidak disuruh untuk berbuat maksiat. Nah, walaupun kita berbeda pendapat dengan mereka, kita harus tetap lembut dan rendah hati. Berbakti itu bukan berarti kita setuju dalam segala hal, tapi tetap menjaga adab perilaku kita kepada mereka. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, selagi orang tua kita masih ada, itu adalah kesempatan emas bagi kita.
Jangan kalian sia-siain sampai mereka sudah tidak ada. Nanti kalian menyesal loh. Ingat, mari kita mulai dengan hal sederhana seperti meminta maaf, mengucap terima kasih, peluk mereka, doakan mereka setiap hari. Semoga kita menjadi anak-anak yang berbakti dan menjadi penyejuk bagi hati orang tua kita dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Segitu dulu kultum dari aku, Jihana Zahra. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.